singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options, so just talking to stop doing agreement. I'm rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me. Teman-teman semua pernah berpikir nggak bagaimana jalan raya yang biasa kita pakai itu dibangun? Dari mana semua biaya yang dipakai untuk membangun jalan tersebut? Pastinya dana yang dikeluarkan cukup besar kan? Nah, ternyata semua pendanaan tersebut berasal dari pendapatan negara dan hibah serta penerimaan pembiayaan yang semuanya diatur dalam APBN dan APBD. Nah, apa sih APBN dan APBD itu? Untuk mengetahui hal itu, simaklah baik-baik video dari kami ya. Yang pertama, mari kita bahas APBN terlebih dahulu. Skuy, kita simak! Yang pertama ada pengertian APBN. Teman-teman, apa ada yang pernah mendengar istilah APBN sebelumnya? Mungkin istilah yang sering kalian dengar di berita atau surat kabar yang lain, tetapi masih belum mengerti pengertian asli dari APBN sendiri. APBN sendiri merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluarannya dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi APBN ini semacam buku yang berisi penerimaan dan pengeluaran kita. Setelah mengetahui definisi dari APBN yang sudah dijelaskan sama Dila tadi, tentunya kalian bisa menangkap sedikit apa tujuan sama fungsi dari APBN kan? Nah, APBN sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara supaya meningkatkan produksi dan kesempatan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat negara kita dapat terwujudkan. Sementara untuk fungsinya sendiri dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Nah, kita sampai di penjelasan utamanya nih. Penjelasan ini akan menjawab pertanyaan awal yang kalian tanyakan tadi, yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara sendiri terbagi menjadi 3 loh. Pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan juga hibah. Pajak ini merupakan sumber penerimaan negara terbesar loh. Pajak sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, pajak lainnya, dan pajak perdagangan internasional. Apa itu penerimaan negara bukan pajak? Sesuai dengan namanya, penerimaan negara bukan pajak atau biasa disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP memiliki kedudukan yang setara dengan penerimaan pajak. Hal ini karena APBN memposisikan kedua sumber penerimaan ini sebagai komponen pendapatan dalam negeri. Lalu, apa sih yang termasuk ke dalam PNBP ini? Nah, objek PNBP meliputi 1. Pemanfaatan sumber daya alam, 2. Pelayanan, 3. Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, 4. Pengelolaan barang milik negara, 5. Pengelolaan dana, dan yang terakhir 6. Hak negara lainnya. Contoh sederhana dari PNBP adalah pemanfaatan layanan paspor, kitas, perpanjang SIM, pembayaran tilang, sampai dengan pembayaran dividen BUMN dan biaya administrasi terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Hibah. Penerima hibah adalah penerima negara berupa bantuan, hibah, dan atau sumbangan dari dalam negeri dan luar negeri, baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah. Adapun hibah berupa natura antara lain yang secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam, wabah, penyakit yang tidak dicatat dalam APBN. Sumber-sumber penerimaan daerah.
sumber-sumber penerimaan daerah dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan juga pendapatan lain-lain. Pendapatan asli daerah sendiri dibagi menjadi 4, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pajak asli daerah lain.